Guys, saya lagi bayangin nih ya, kalau saya pergi ke dokter, terus misalnya saya berobat, saya dioperasi, atau memasukkan sesuatu dalam tubuh saya nih, entah obat, atau misalnya saya infus, atau misalnya saya filler, atau misalnya saya apa aja lah pokoknya dikerjain dokter nih. Terus pas saya mau tidur, pas saya baca berita nih, astaga, dokternya ketangkap guys! Dan itu dokter gadungan, gila nggak sih? Aku pasti nggak bisa tidur, deg-degan. Kayak gimana ya perasaan kalian ya? Coba kalau kalian kayak gitu kayak gimana? Aduh bener nggak ya? Obat apa yang dimasukin dalam tubuh aku tadi ya? Filler bukan ya? Udah bepom belum ya? Kira-kira ke depan kayak gimana ya nasib aku ya? Hidup gak aku ini ya? Berapa lama lagi aku akan hidup ya? Setakut itu saya. Dan saya nggak ngerti ada orang yang datang ke bukan dokter. Dan sudah tahu itu bukan dokter, tapi masih didatengin. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya, sumpah. Apa nggak deg-degan? Apa nggak takut? Apa nggak sayang dengan diri sendiri? Kalau ngomong murah ya, ada kok dokter yang murah juga sebenarnya. Sampai segitukah kalian tidak menyayangi diri kalian? Fix, abis ini saya pasti dibenci lebih banyak orang. Kadang-kadang bongkar fakta kayak gini punya, tambah banyak orang benci. Katanya saya tuh merusak usaha orang lain, padahal saya tidak punya niat tersebut. Saya bukan polisi, saya bukan dinkes, saya bukan siapa-siapa. So, di video kali ini saya akan kasih edukasi dengan kalian bagaimana cara memilih dokter yang beneran dokter, yang jelas, dan apa efek sampingnya kalau kalian pilih dokter-dokteran. That's it. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Saya tidak ingin punya permusuhan dengan pihak manapun. Tonton video ini. Oke, let we start. Apa itu dokter? Jadi dokter itu kuliahnya nih 4 tahun dapat S1 nih. Jadi beda banget nih. 4 tahun dapat S1 itu namanya SKED, ya, sarjana kedokteran. Lalu koas lagi 2 tahun, dan sekarang ditambah lagi dengan program internship. Baru boleh dapat STR. Jadi kita tuh dapat 3 STR. Dengan syarat tuh 3 SIP. Jadi boleh praktek di 3 tempat. Jadi berapa lama kuliah dokter? 7 tahun di zaman sekarang. Kalau di zaman saya dulu 6 tahun. Itu belum termasuk jeda, dan juga belum termasuk kalau ada yang ngulang nih. Zaman sekarang tuh 7 tahun tuh sekarang tuh paling cepat, karena banyak banget yang tunda habis selesai jadi dokter. Nanti mau masuk ke internshipnya itu ditunda lagi. Jadi segitu lamanya. Bayangin aja, adik saya tuh selesai duluan kuliah daripada saya. Betapa menderitanya sekolah kedokteran. Dan katanya kalau sekolah kedokteran tuh belajar seumur hidup. Bener banget. Setelah jadi dokter justru saya belajar lebih banyak lagi. Itu baru dokter umum loh. Bayangkan kalau ngambil spesialis lagi, atau ngambil subspesialis lagi, ataupun ngambil konsultan lagi. Betapa panjangnya sekolah ini. Tapi bisa di-cut dengan main dokter-dokteran. Tau gak dokter-dokteran? Kayak anak saya tuh yang mainnya, Papa, periksa dong. Kayak gini punya, ini dong obatnya, suntik. Enak banget kan? Ada orang di luar sana yang nggak ikut kuliah kedokteran itu, pura-pura jadi dokter, pakai jas. Nggak ada dok. Ini buktinya nih. Banyak loh. Saya baca ya, di Serang September tahun 2000, ini ada yang main dokter-dokteran nih, ilegal, ketangkep. Saya masih ingat yang sempat heboh tuh, 2017 bulan Mei, itu dokter kecantikan abal-abal, praktek di mall guys. Dan aku nggak kebayang sih, kok ada orang bodoh mau dikerjain oleh dokter tersebut di kamar mandi di mall. Ngerti nggak kalian? Ada juga kejadian ini ngakunya profesor. Setelah dicek ternyata Profesor Sulam Alis. Ini kenyataan. Dan masih banyak lagi ini buktinya nih. Ini yang di Dr. Oid ya. Kalian lihat nih. Ya pasti ini. Roller-rolleran ini bukan dokter, sudah jelas nih. Yang rollernya itu kayak sikat WC sudah. Ngalang-ngalain kayak sikat WC. Kayak gini punya. Saya sendiri aja ngerjain roller bertahun-tahun. Nggak segitunya. Sumpah beneran. Nah ini juga ini. Wah jadi bongkar kan. Ini lihat nih. SPKK. Spesialis kulit kelamin. Dibongkar oleh satu akun namanya Dr. Oid. Dr. Oid itu pura-pura jadi dokter. Yang main dokter-dokteran gitu ya. Terus besoknya berubah jadi nama aslinya guys. Ya. Aneh gak sih yang kayak ginian punya ngaku jadi dokter supaya dapat duit. Nah ini nih bahaya banget nih. Tapi dok skillful banget loh. Jago banget loh dok. Ya maybe lah. Bisa jadi sih. Saya gak ngomong dokter pasti yang paling hebat. Enggak lah. Kalau saya nginfus orang kayak gitu punya. Bisa gak saya nginfus? Oh bisa saya nginfus. Tapi kalau kalian bandingkan dengan perawat yang setiap hari kerjain nginfus. Aduh nothing saya tuh.
Nggak ada apa-apa saya. Karena dia kerjain itu setiap hari. So, ada-ada aja orang gila di luar sana yang karena kerjain setiap hari, itu lebih pintar, lebih terampil daripada dokter. Meskipun menurut saya sedikit banget orangnya. Tentu saja dokter lebih terampil karena jam terbangnya lebih tinggi. Tapi ada-ada aja. Mungkin orang-orang seperti itu ada. Tapi guys, yang membedakan dokter dengan main dokter-dokteran ini adalah si dokter tahu kalau ada apa-apa. Si dokter bisa bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Si dokter ini tahu nih setelah ini harus ngapain. Kalau misalnya pasien itu diinfus, megap-megap tuh, kejang-kejang, dia tahu mau ngapain. Kalau dokter-dokteran ini, ketika kamu kejang-kejang tuh, lari dia guys. Lari dia kabur. Nah itu yang gak dipunyai oleh dokter-dokteran. Ya kita gak bisa ngomongin semuanya itu pasti ada resiko medis ya. Saya nginfus orang nih, terus pasiennya sesak napas dok. Kejang dok, saya sudah tahu. Wah ini tanda-tanda shock anafilaktik. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus menyiapkan ini, saya harus menyiapkan ini, saya harus kasih ini. Karena itu bermainnya waktunya tuh pendek banget dan nyawa itu benar-benar penting banget di saat golden period tersebut. Kalau saya terlambat 1 detik saja, maka pasien tersebut akan meninggal. Kalian bayangin kalau orang itu bukan dokter. Waduh, kayak gimana nih? Panik pasti. Nah, itu yang membedakan. Itu perbedaan yang sangat-sangat jelas. Saya punya cerita dan ini cerita nyata, sumpah. Zaman sekarang yang main dokter-dokteran itu siapa? Banyak banget. Sorry, yang di dalam dunia medis sendiri, pura-pura jadi dokter banyak nggak? Banyak. Banyak banget yang bukan dokter tapi medis nih. Nginfus whitening, filler, botox, benang. Banyak banget. Di luar dari itu juga banyak banget yang ngerjain ya. Boleh nggak dok? Nggak boleh. Sudah jelas itu kalau keciduk, ketangkep polisi pasti. Yang di luar medis lebih banyak lagi. Salon-salon nih ngerjain apa? Laser, infus. Salon lo ngerjain infus, ya. Kerjain benang, kerjain filler, eyelash. Ngomongnya eyelash extension, tapi di dalamnya jualannya filler, infus juga sama. Oke, dia nggak ngerti apa yang dinamakan dengan septik aseptik. Nggak tahu tuh harus dioles betadin dulu, alkohol dulu. Terus jarumnya itu ada di mana-mana. Nanti ada di bed. Nanti ada lagi di mana. Nggak mengenal namanya duk steril. Ya, apa resikonya? Resikonya infeksi, Bu. Kalau ada apa-apa infeksi, nanahan, itu susah. Nah, begitu juga dengan orang main filler-filleran. Apa itu resikonya? Nekrosis, buta, meninggal. Ini nggak main-main. Nyawa orang ini bukan makanan yang salah goreng, gosong, buang. Ini kita berbicara nyawa orang. Dan ini nggak sembarangan. So, bagi kalian semua yang nonton video ini, sayangilah diri kita sendiri. Minum Yakult tiap hari. Jangan kalian itu mudah-mudah diiming-iming. Ya katanya itu, dok, tapi dokter tuh mahal banget. Aku sampai harus jual ginjal untuk ketemu dengan dokter. Enggak juga. Ya memang saya akui ada beberapa klinik yang mahal. Ya kan orang kan bisnis tuh ada macam-macam segmen ya. Ada segmen yang high end. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah jungkir balik kayak gitu punya kan. Ada kok dokter yang jualnya itu murah kayak gitu punya ya. Ada yang memang gak dikit juga, ada yang dokternya jualnya mahal banget kayak gitu punya. Sesuaikan dengan segmen kamu, tapi pilihlah yang benar-benar dokter. Ngeri banget gak sih? Aku deg-degan sumpah. Aku gak ngerti ya, ini adalah kejadian nyata nih. Satu klinik ya di Maret 2008 ya, sempat hampir keciduk. Dan ini sempat masuk ke koran headline-nya bahwa klinik tersebut itu banyak banget ngendorse artis. Ini adalah link beritanya. Klinik tersebut tutup, dan saya nggak tahu endingnya kayak mana, keciduk atau enggak. Tapi banyak banget artis yang sempat filler dengan dia, dan itu bukan dokter. Saya nggak kebayang sih bisa jadi artis tersebut. Deg-degan masih sumpah. Apa ini masukin ke dalam badan aku coba. Oke dok, saya ngerti dok sekarang dok. Saya akan pilih yang benar-benar dokter. Yang dokter aja sih menurut saya, yang kuliahnya sudah lama, panjang kayak gitu aja tuh. Ya ada-ada aja yang nggak memenuhi syarat. Apalagi yang bukan dokter yang nggak pernah belajar kedokteran. Lebih kacau lagi yang kayak gituan punya. So jangan kalian pilih. Dok, gimana sih cara bedain dokter dengan enggak? Kalau pakai baju putih semuanya dokter dok. Ini dokter ini apa ya? Pemeran film bokep ya? Pakai baju dokter kayak kelihatan dokter juga. Ini pernah ya orang sangka beneran dokter ya.
Kayak gimana sih cara bedanya deh di Indonesia itu ada perlindungannya. Kalian pergi ke kki.go.id, nah banyak juga yang bilang dengan saya, Dokter Richard Lee itu dokter gigi katanya. Oke, saya buktiin. Cari Richard, nama saya itu bukan Richard Lee, jadi nama KTP saya itu cuma Richard Lee, itu adalah marga saya. Cari, banyak banget yang namanya Richard di sini ya, sumpah pasaran nama saya. Makanya ada nama panggungnya Dokter Richard Lee itu ya. Dicari aja pelan-pelan, nah ketemu. Nah, ini artinya STR saya aktif dan saya beneran dokter. Nah, kalian boleh cari tuh. Pulang dari sini, aku tuh senangnya dengan dokter ini loh. Aku tuh sukanya dengan dokter ini. Bebas. Ada yang senang dengan dokter Richard? Boleh. Ada yang senang dengan dokter Kartika? Oke. Bebas kalian mau suka yang mana aja. Boleh. Tapi kalian cek dulu, bener nggak dokter? Jangan jadi dokter-dokter. Nanti jadi deg-degan dan akhirnya nggak mati karena treatment dokternya, matinya karena ketakutan nanti. Oke? Nah, kalau misalnya kalian pergi yang benar-benar ke dokter nih, enak banget dapat solusinya dari dokter tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh, wah, terjamin deh saya ngomong. Nah, ini kalau misalnya kalian pergi yang bukan dokter, mau tanyanya dengan siapa? Dianya kalau ada apa-apa dia kabur. Kalian lapor ke polisi, kalian tahu nggak itu bukan dokter? Tahu, Pak. Lalu bego katanya. Lu jelas-jelas bukan dokter kok lu mau. Kan lu yang bego, lu yang kasihan. Yang rugi siapa? Kita yang rugi ya. Makanya itu dipikir-pikir lagi kalau misalnya, Mas. Dengan suaminya kayak gitu kan. Mas, aku mau cantik. Wah, cantik itu adalah hak semua manusia. Dari semua umur, sampai 80, 100 tahun pun boleh jadi cantik. Tapi cantiklah dengan cara yang sehat, cantiklah dengan cara yang benar. Pergilah ke yang benar-benar dokter. Mas, aku punya budget sedikit, Mas. Atau, Mas, aku pengen berobat ini, Mas. Aku pengen mulusin muka, kayak gitu punya. Boleh yang, tapi budgetnya segini yang, kayak gitu punya. Cari, ada kok klinik kecantikan yang murah meriah, ada. Tapi yang benar-benar klinik, yang benar-benar dokter ya. Atau kalau Mas saya bilang, udah yang untuk kamu tuh yang terbaik semuanya. Carilah yang benar-benar mahal, yang sesuai dengan hati kita. Tuh. Jadi kalian tuh benar-benar sesuai dengan segmen. Nggak maksain diri dan akhirnya justru akan ngancurin diri kalian. So, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat banget untuk kalian semuanya. Karena saya nggak mau banyak banget ya. Ini bukan lagi ada 1-2 sih. Hampir di setiap kota itu ada yang main dokter-dokteran. Sumpah saya ngomong, nggak bohong. Kalian boleh cek yang jualan salon, jualan laser, jualan infus, ngomongnya eyelash, jualan infus. Sorry, bentar lagi saya dihujat orang kan. Tapi itu kenyataan. Ya mudah-mudahan kalian bisa melek karena orang Indonesia semakin lama makin tua. Sampai ketemu lagi. Minggu depan topik kita apa? Kita mau bahas Dr. Hand. Minggu depan. Murah ya? Athena? Murah. Kualitas impor murah. Oke, nanti minggu depan kita akan bahas Athena versus Dr. Kalau pakai susu boleh?